Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa aulatil kiram jami'a awliyaika minal musyrikin wal barri wal bahri wa syuriya wa sturiya inna kanu sahibal kitab wa masyarahu wa likulli niyatin salihah ala ma lahu bi salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain. Kita akan lanjutkan pembahasan yang telah lalu. Pembahasan telah lalu itu kita membahas tawadhu hakiki. Apa itu tawadhu hakiki kemarin? Pokoknya itulah ya. Tawadhu hakiki itu pokok kalau orang menyaksikan keagungan Allah sampai dia itu benar-benar kagum, takjub, ngaku kecil, kerdil di hadapan Allah. Dan Allah sedemikian agung, kuasa, Allah sedemikian hebat, Allah sedemikian abadi dan sebagainya. Maka mau tidak mau kita ini menjadi kerdil. Nah, itu namanya tawadhu hakiki. Setelah kita memiliki tawadhu hakiki karena mengagumi Allah, maka kita akan lanjutkan pembahasannya. Al-mu'minu yashghaluhu tsana 'ala Allah. Namanya orang mukmin itu sibuk memuji Allah. Setelah kagum kan akhirnya memuji. Kita misalkan dikasih fasilitas lagi kemana begitu, terus dikasih fasilitas makan sekian, setiap hari dikasih fasilitas kendaraan, terus pokoknya ada teman yang sangat berbuat baik saat kita lagi butuh misalkan. Ini kan otomatis kita kagum kebaikan orang tersebut. Habis kagum terus apa? Memuji. Ya. Kepada teman, kepada keluarga saja kita memuji. Padahal nek dicari sisi buruknya yo ada, dan itu sifatnya hitungannya masih terbatas. Lah Allah Subhanahu wa taala itu telah ngasih kepada kita banyak sekali nikmat. Maka layak kemudian orang mukmin itu kesibukannya adalah apa tadi? Memuji. An ayyakuna li nafsi syakiran wa tashghaluhu huquqallahi an ayyakuna li hududihi dzakiran. Saking sibuknya memuji, dia itu hanya terus fokus kepada hak-hak Allah sampai lupa jatahnya sendiri. Sampai lupa apa? Jatahnya sendiri. Lah kalau kita ini nek dong pas ibadah tidak begitu memuji Allah, tapi sing dieling-eling jatahnya sendiri. Leres napa mboten niki? Nah, ini kita mau cerita tentang apa ya, isi yang menjadi isi hatinya para wali itu kurang lebih begitu. Nek badan toh sama ya, dari dulu telinga ya dua, mata ya dua, kepala ya kuwi uyeng-uyeng nek ora siji ya loro gitu. Tapi kenapa ada orang yang sampai dipilih oleh Allah menjadi para kekasih dunia wa ukhron, di akhirat maupun di dunia adalah menjadi manusia spesial, ya isinya
Apa yang ada di dalam dunia hatinya para kekasih Allah yaitu tadi. Dino-dino mengagumi Allah, habis itu memuji, setelah itu menjalankan hak Allah sampai lupa jatahnya sendiri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya ngaji ini simpel atau enggak? Simpel. Gampang atau tidak? Gampang. Saya angel nopo nih. Insyaallah. Nah itu. Ya sesekali kita latihan lah, latihan. Misalkan apa itu sholat apa, kalau tahun-tahun lalu yang kita ingat-ingat adalah jatah sendiri, kali ini fokus kepada hak-haknya siapa? Allah, memuji kepada Allah. Itulah kenapa ada kaitannya dengan ngaji yang telah lalu. Salah satu orang yang tidak terasa mengikuti hawa nafsu adalah dia sangat semangat pada ibadah-ibadah sunnah, tapi dia biasa-biasa saja pada ibadah yang wajib. Nah, nek butuh contoh, saya tanya lagi. Nek dong pas kita lagi tahajud atau sholat hajat karena punya hajat, itu ya malam misalkan, itu nek dibandingke sama sholat isya itu khusyuk yang mana kira-kira? Khusyuk yang mana? Sholat hajat. Isyanya biasa saja. Nah, itu namanya orang yang tidak terasa mengikuti hawa nafsu, alias lebih pada mikir ke haknya siapa? Diri sendiri. Jadi nek dipikir-pikir wagu no wonten niku. Wagu, tapi terjadi. Ya ada orangnya kira-kira. Nah, termasuk yang pegang mic juga kok. Gitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Ya Allah ya itu. Simpel-simpel. Maka perlunya kita ini kalau belum bisa total 100% dari satu pekan gitu ya, satu hari saja yang bisa model seperti ini disiapke tenan atine. Kalau itu pun belum bisa, dari sekian ibadah yang kita lakukan bila di checklist kan sekali 24 jam kan komplit toh. Ini wajah-wajah orang-orang soleh-soleh semua kan komplit itu. Ya ambillah satu atau dua yang benar-benar kita ini fokus memuji Allah, ya, fokus memuji Allah, menjalankan hak-hak Allah sampai lupa jatahnya sendiri. Dari 24 jam apa begitulah salah satunya begitu. Ini cara jenengan ikan wajah-wajah 3 juz atau 5 juz jenengan? 10 lah. Ya yang 1 juz gitu ora usah kaken aneh-aneh gitu. Terus ada sholat sunnah apa ini dan sebagainya, salah satu nanti diatur sedemikian rupa biar isi kita ini sesekali menikmati hatinya para kekasih Allah. Ya nek suruh tiap hari kayaknya ya belum bisa, tapi dilatih. Baik, saya lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, saya ulang sekali lagi biar nempel. Khawatirnya besok pas Kamis mendatang ada pertanyaan, masih ingat ya al-mu'min, orang mukmin itu sibuknya apa? Masih ingat. Tadi itu kan saya tanya dulu sebelum mulai ngaji, tawadhu hakiki itu apa? Ya pokoknya kuwi lah. Hari ini setelah ada proses tawadhu hakiki, yakni orang yang melihat, menyaksikan kebesaran, keagungan Allah, kekuasaan Allah, sampai dirinya itu terasa kerdil, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa, bisa sewaktu-waktu pergi dari dunia ini. Ya. Kita ini kan betul atau tidak? Nah,
Juga bisa sewaktu-waktu yang menurut kita gagah, ganteng, sehat, tiba-tiba sakit ya bisa. Kayaknya lagi senang tiba-tiba susah ya bisa, maka kita kerdil banget. Ya, kalau bahasanya Gusmus itu, kita ini pokok bagaikan tengu ya tengunya. Ini kan coro di shooting soko antariksa ini kan kita orang ketok blas toh. Jadi kita ini tengu, sing tengune di atas kepala tengu, sing ternyata di atas kepala tengu itu ada tengu. Lah, itu ternyata di atas kepalanya tengu. Nah, tengu itu juga di atas kepalanya tengu. Jadi kecil banget. Kecil banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya ngaji kemarin at-tawadhu hakiki. Artinya apa kemarin tawadhu hakiki? Ketika seseorang melihat kuasa Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah sampai dirinya itu kerdil. Sewaktu-waktu bisa tercerabut nyawanya, suatu waktu bisa sakit, suatu waktu bisa apapun mungkin terjadi. Nah, Allah Maha besar, Maha kuasa, sampai diri kita kerdil, maka itu namanya tawadhu hakiki. Lah yang hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minu yashghaluhu tsana 'ala Allah. Orang mukmin itu setelah kagum kepada Allah, kemudian apa? Memuji. Jadi kesibukannya itu memuji. Ya memuji Allah karena sudah kagum bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Kaya, Maha semuanya dalam kendali Allah. Kita terus kemudian habis kagum, berangkat berikutnya adalah memuji. Setelah memuji an ayyakuna li nafsi syakiran wa tashghaluhu huquqallahi. Setelah sibuk memuji, kemudian sibuk menjalankan hak-haknya Allah. An ayyakula li nafsi, an ayyakuna li hududi dzakiran, sampai lupa jatahnya diri sendiri. Saking sibuke muji, menjalankan hak-hak Allah sampai lupa jatah diri sendiri. Itu namanya al-mu'min atau orang mukmin. Nah, kalau kita ini kadang ya beribadah itu sing diingat-ingat hak Gusti Allah atau jatah diri sendiri. Kan gitu toh. Insyaallah. Lah ini punya kaitan sangat kuat dengan yang kemarin itu ngaji berapa bulan yang lalu itulah. Pokoknya siapa orang yang dia semangat menjalankan perintah-perintah sunnah, sangat semangat, tapi biasa-biasa saja terhadap yang wajib, maka dia terindikasi mengikuti hawa nafsu. Apakah ya atau tidak ya tinggal ditanya saja. Saat kita sholat hajat atau pokoknya sholat sing duwe karep lah nggih, sama sholat isya itu khusyuk yang mana? Isyanya atau hajatnya? Kan gitu kok. Kenapa? Karena di dalam hajat atau tahajud ada jatah siapa? Diri sendiri itu bahasan kita ini. Nah, padahal orang mukmin itu saking-sakingnya sibuk memuji Allah sampai lupa jatah diri sendiri. Oh ini. Jadi ngajinya simpel mboten niki? Simpel, gampang ndak? Gampang. Sing angel napa nih? Kandani niku termasuk sing nyekel mik barang nih. Lanjut. Maka disebutkan laisal muhib alladhi yarju min mahbubihi iwadan. Bukan pecinta namanya seseorang yang dia mengharapkan sesuatu dari yang dicintai.
wa yatlubu minhu ghardan, dan meminta imbalan atas cintanya. Itu namanya bukan pecinta. Kenapa? Karena begini, la syakka, sudah tidak lagi diragukan, sudah rahasia umum, annal mahabbah, bahwasanya cinta itu ya fokusnya adalah mencintai. Kalau sampai kemudian mikir mendapatkan, namanya mencintai diri sendiri. Betul atau tidak? Nah, misalkan kita mencintai Allah, terus kemudian kita minta apa begitulah ya, berharap ini itu dan sebagainya. Jangan-jangan cinta Allah atau cinta diri sendiri? Cinta diri sendiri. Maka cinta itu hanya kenal memberi, tidak kenal mendapatkan lah ya. Nek meminta sih masih ada dalilnya, tapi di sini pasti dalilnya adalah meminta karena memang untuk mencari ridha Allah. Jadi kita berdoa itu kenapa? Ya karena itu Allah cintai. Maka kita melakukan berdoa itu bukan karena geragasing ati, bukan, tapi karena itu adalah sesuatu yang Allah cintai. Kamu berdoa, aku senang kalau kamu berdoa. Jadi kita melakukan karena memang itu disenangi oleh Allah, bukan dalam rangka yang lain. Apalagi dalam rangka dikte begitu, bukan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi jane ngajinya itu sangat simpel nggih. Jelas nggih? Jelas dan enteng nggih. Enteng kan itu. Napa sing enteng? Laisal muhib alladzi yarju min mahbubihi wahdun. Tidak bisa dibilang pecinta. Ya, kadang-kadang kita kan sering nih berslogan, yang sebenar-benarnya aku cintai adalah Allah. Yang sebenarnya aku cintai adalah Rasulullah dan sebagainya. Lah di sini ada kaidahnya. Tidak bisa disebut pecinta adalah orang yang mengharapkan sesuatu dari yang dicintai. Karena kalau mengharapkan sesuatu dari yang dicintai, dia bukan mencintai kekasihnya, tapi mencintai siapa? Diri sendiri. Demikian pula dengan sholawat. Umum kita itu sholawat karena mahabbah Rasulullah, atau karena agi mumet orang di duit biasanya. Sing putih niki mumet. Nah ini, insyaallah. Tapi ini di sini tidak ada kata-kata salah dan benar, guys. Saya tidak menghakimi siapapun. Orang yang berdoa karena memang butuh Allah, orang yang bersolawat karena memang dia butuh diberi syafaat dan sebagainya, itu tidak salah. Hanya dari awal tadi saya sudah berkata, kita sedang belajar isi hati para wali, isi hati para kekasih Allah. Nah, ternyata dalam dunia hati para kekasih Allah itu terlampau sibuk memuji Allah sampai lupa jatah diri sendiri. Kalau masalah telinga tuh sama, dua, mata ya dua, kepala ya uyang-uyang ini orang siji loro, sama dengan para kekasih Allah. Tapi isi hatinya, kesibukan hatinya itu. Jadi kalau di sini disebutkan kesibukan para kekasih Allah itu adalah memuji sampai tak berharap apa-apa karena sudah habis. Waktunya itu sudah habis. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini namanya prinsip dasar. Wis pokok nek pun mireng sing kados niki silahkan ada proses-proses untuk latihan atau nyicipi. Nek saya masih nyicipi, nek jenengan pun levelnya ya wis meh angsal 50% lebih lah ya. Nah, beliau masan wis 90% lah ya. Nah saya ini ya Allah nyicipi dalam satu misalkan dalam satu pekan gitu ya, dalam satu pekan mbok sing sibuk memuji Allah gitu loh. Karena saya ini kan dalam pikiranku lebaran ini aku butuh iki, butuh ini, butuh iki gitulah ya. Hari-hari kan seperti itu nek canom nek sing jenengan sing pun sepuh kan wis pokoke muji, fokus muji Allah. Alhamdulillah. Minimal
Ambillah satu hari sing fokus memuji Allah, fokus memuji Allah. Atau kalau itu ibadah, dalam 1 kali 24 jam cari satu ibadah sing fokus banget muji Allah sampai tidak kepikiran jatah diri sendiri. Sampai paribasane meh dipundhut nyawane nggih. Wong sanes nggone iki ambek nggih. Tapi ya ampun riyen lah nek nyawa nggih katose sing lindune riyen mawon ngono teman kita. Betul atau tidak? Masyaallah. Itu prinsip dasar. Kemudian kita akan masuk pada pengembangan. Nanti agak sulit Bapak Ibu rahimakumullah kalau di prinsip dasar ini belum fix pemahamannya, nanti agak belakang-belakang agak sedikit sulit. Nah, maka harus fix dulu bahwa dari kemarin kita sudah berkata tawadhu hakiki itu adalah orang yang melihat kuasa Allah sampai sedemikian kagum sehingga dirinya itu kerdil ya. Terus kemudian habis itu menjadi seorang mukmin. Mukmin itu sibuknya apa? Memuji, kelanjutannya adalah memenuhi hak Allah sampai lupa jatah diri sendiri gitu ya. Sampai lupa jatah diri sendiri. Kalau kita jatah mestinya dapat jatah kesehatan, kok orang dikai jatah kesehatan saja wis mumet, betul enggak? Ini para kekasih Allah kan sengaja mikir sehat. Ya, maka Rasulullah itu pernah tidak makan dalam waktu yang lama. Sampai orang mikir awal. Kalau kita ini, walah jangankan kok sampai dalam waktu lama. Sekian jam ini alarm wis muni kabeh. Wah. Ya Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Nah, ini di sini ada kisah-kisahnya. Kisah yang paling indah kalau masalah cinta itu ya ada dua. Kalau di kalangan para sufi pria itu berarti Syekh Jalaluddin Rumi, kalau wanita adalah siapa? Rabi'ah al-Adawiyah. Kalau Rabi'ah al-Adawiyah itu yang sudah sangat terkenal, jenengan sudah pernah mendengar ya, bahwa beliau salah satu munajatnya adalah ya Allah bila aku beribadah. Nah, ini ternyata ada filmnya Pak. Saya pernah nonton filmnya. Ya agak beda-beda dikit dengan di biografi, tapi secara keseluruhan mirip lah. Mirip. Bahwa beliau itu sebenarnya waktu siangnya itu sudah habis untuk menjadi, dulu masih ada budak ya dulu. Kemudian waktu malamnya total untuk beribadah dan total itu. Kalau kelas saya itu kan awan bengi melek total, awan wis ngelayang. Betul ndak? Nek jenengan nggih mboten? Nggih to ngelayang to. Gliyeng nggih. Nah, beliau itu dalam salah satu munajatnya bilang begini, ya Allah, bila ibadahku adalah karena mengharap surga, maka masukkan setiap hamba Engkau yang Kau kehendaki masuk surga sampai surga itu tidak muat lagi untukku. Dan bila ibadahku adalah karena takut neraka, maka besarkan tubuhku, masukkan aku ke dalam neraka sehingga tidak ada orang lain. Arah sesungguhnya seluruh malam yang kuhabiskan ibadah kepadamu itu karena aku cinta. Sallallahu alaihi Muhammad. Cinta. Tuh. Kemudian kalau Jalaluddin Rumi itu ada dalam banyak syairnya mengatakan bahwa dengan cinta itu yang lapar jadi kenyang. Saya nyoba Pak, ternyata tetap lapar Pak. Wah, jantung orang klasik gitu ya. Ternyata tetap lapar. Dengan cinta susah jadi senang. Ternyata yo kaca sidik dong. Tapi ini menjadi masuk akal ketika kita ini sering mengalami
misalkan kita mencintai anak begitu ya, mencintai anak. Coba saja kalau tidak percaya. Anak sekian hari sehat, terus kemudian sekian hari sakit, sekian hari sakit. Itu kan sampai kita nek ngurus kaya meh lali maem toh. Begitu sehat warak dhewe. Tapi engko ngerti-ngerti dhewe sing wetenge ora tok keri-keri. Masya Allah. Bon. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini tentang perkara cinta. Ini versi tadi itu. Kalau versi Imam Ghazali, ada dua versi, ada dua madhab dalam masalah cinta ya. Yang pertama versi orang-orang seperti Rabi'ah Adawiyah, yakni beliau ini memulainya dengan cinta terlebih dahulu. Kalau versi Imam Ghazali itu memulainya dari amal terlebih dahulu. Ya, amal sembari mengenali Allah. Kalau orang-orang seperti Rabi'ah Adawiyah itu adalah cinta yang dipenke sak luar biasa nih, sambil beramal juga sih sama. Maka arkanul mahabbah arba'atun, rukun cinta itu menjadi ada 4. Yang pertama, mahabbah kepada Allah itu harus sangat. Dalilnya adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang beriman itu sangat mencintai Allah. Sangat mencintai Allah. Nah, kelas saya yo sangat mencintai Allah, tapi kadang-kadang yo urung mesti. Ya contohnya sing paling gampang itu. Tak tanya, kira-kira ganjaran sak gunung kalau duit sak truk pilih pundi Bu? Ini guyon nggih. Ya sing pundi niku? Nek kula untuk milih kali-kali ini kula. Insyaallah. Ya Allah. Nomor 2 masih dalam arkanul mahabbah adalah cinta kepada Allah itu harus melebihi kepada cinta kepada apapun dan siapapun. Banyak sekali hadisnya ini, banyak sekali. La yu'minu ahadukum, tidak beriman ya kalian semuanya sebelum kalian itu mencintai Allah, mencintai Rasulullah melebihi siapapun. Melebihi siapapun. Sayyidina Umar jawab, saya yo mencintai Allah, mencintai Rasulullah, tapi yo mencinta kepada diri sendiri. Kata Rasulullah, belum sempurna. Sampai tersisa hanya Allah dan Rasulullah. Ya, kita ini yo cinta Allah, cinta Rasulullah. Tapi yo nek dong pas rantai duit, angel yo mumet nggih. Lah hari ini kita latihan. Saatnya kita latihan. Bagaimana cara melatih? Ternyata simpel banget. Ini kita dilatih secara santai oleh para kekasih Allah itu. Cara latihannya adalah sesimpel ini. Pertama, siapa yang paling setia dalam arti abadi? Allah, Rasulullah, atau segala kebendaan yang ada di sini? Allah, Rasulullah yang paling setia. Oke, bahwa misalkan kita punya anak setia atau barang atau siapapun setia, tapi punya umur itu. Kalau Allah tidak punya umur. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau Rasulullah? Rasulullah itu, kita pemahaman Asy'ariyah, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu abadi, surga juga abadi, berikut para penghuninya. Kalau sama-sama abadi, apa bedanya? Allah itu abadinya binafsihi, karena dirinya. Kalau surga itu abadinya karena diabadikan oleh Allah. Demikian pula seluruh isinya. Sama atau beda? Beda. Oh,
Sallallahu alaihi Muhammad. Lah, berarti kalau abadi itu tingkat kesetiaannya itu terus. Di sini disebutkan, maka bodoh sekali orang yang sampai memasukkan ke dalam hatinya cinta kepada yang besok saja bisa pergi. Apa itu? Ya selain Gusti Allah, selain Rasulullah itu besok saja bisa pergi. Kok dilebokke tenanan goleke ruangan nang ati dikasih label cinta, namanya bodoh. Wong besok saja bisa pergi. Kalau toh memang tidak pergi, besok saja bisa berubah. Betul atau tidak? Oh, ini latihan. Nomor 3. Mbah Kuntur yen tau jenengan niku nate ngendikan dulu mau ngasih rukun cinta ada 4, kayaknya baru 2 kok selalu gitu. Nah saniki niki kula nyarutang niki mumpung pas babe niki Mbah. Niki pas babe. Nomor 3, cinta kepada Allah itu harus menjadi alasan cinta-cinta pada yang lainnya. Alias kalau toh kita memang mau mencintai yang selain Allah, maka basicnya, dasarnya, pondasinya adalah karena cinta kepada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Suami istri ini misalkan, suami istri. Kenapa wahai istriku kau mencintaiku? Ya karena aku mencintai Allah dan Allah kekasihku perintah agar aku taat kepadamu wahai suamiku. Ngoten. Ideale ngoten. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena kalau seorang istri mencintai suaminya karena suaminya, begitu melihat buruknya suami, berkurang enggak cintanya? Berkurang. Pasti berkurang. Kita mencintai istri karena si istri itu sendiri ngelihat kurangnya, berkurang enggak cinta? Berkurang. Tapi karena itu karena Allah yang perintah, karena Rasulullah yang perintah, padahal Rasulullah itu tidak punya sisi buruk, maka kita selalu cinta. Sallallahu alaihi wasallam. Bon, ini nomor berapa? 3. Habis ini pertanyaan ya. Nomor 4. Cinta pada Allah itu harus dibuktikan dengan amal yang nyata. Ya, amal yang nyata. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum ila akhirih. Pokoknya begitu. Insyaallah harus dibuktikan dengan amal yang nyata. Bun, demikian semoga bermanfaat. Jangan pernah kemudian kita ngaku cinta tapi tidak ada buktinya. Seneng enggak sama ngaji? Seneng. Kajian seneng. Lah kok wingi ora mangkat grimis. Oh, kan ya jane. Wonten. Niki cuman guyon tok niki guyon tok. Demikian semoga bermanfaat. Silahkan. Ya. Ada yang mau tanya? Nah, tidak ada. Oh beneran. Mas Dani, minta tolong Mas Dani. Jangan maju Mas Dani. Nah, duduk di situ nanti beramal untuk permik. Semoga Allah ngabulkan hajatnya. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini, saya pernah hadis tentang ketika itu ada sahabat mabuk, terus dilaknat oleh sahabat yang lain. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu jangan kau laknat, saya tahu hatinya. Maksudnya itu hatinya cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau memang itu cinta kan dia juga mabuk, berarti hatinya mabuk. Tapi kalau hatinya cinta berarti maksudnya nggak masalah. Iya. Nanti kita jawab. Ada yang lain silakan. Itu yang muda-muda kali aja mau tanya sama tentang cinta. Mumpung. Yang tidak ada
Langsung saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Detail kisah seperti itu atau tidak seperti itu, kita langsung jawab pada pokok permasalahan. Karena kalau kisah itu ya butuh kita lacak ya, butuh kita lacak kebenarannya. Yang pasti begini Bapak Ibu rahimakumullah. Pertama, poin pertama, Khomer itu di zaman Rasulullah SAW mengalami masa transisi dari yang dulunya boleh menjadi warning, kemudian menjadi haram. Nah, maka tidak boleh kemudian kita menjustifikasi berarti biar para sahabat itu do mabuk yo nek ngono aku itu mabuk wae. Bukan. Itu memang harus jelas dulu. Dulu itu memang boleh dulu. Sebelum datangnya Islam boleh itu. Kemudian datangnya Islam, maka di-warning bahwa khomer itu ada bahasa Quran kan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Memang khomer itu ada manfaat dan ada madorotnya, tapi madorotnya, dosanya lebih bahaya daripada manfaatnya. Ini kan sebuah proses namanya tasyri'. Tasyri' itu masih dalam proses pembentukan syariat. Sehingga dan dulu kan belum ada broadcast WA toh. Alhasil untuk sampai ke pelosok-pelosok itu butuh waktu. Yang hebat adalah orang yang ada di Madinah, di sekeliling Rasulullah itu. Begitu dengar tentang larangan khomer, padahal dulu khomer itu kaya nek zaman saiki ya kaya wedang putih galon lah ya. Kabeh wong duwe nang omah sak nggon-nggon ono ngeten. Begitu ada larangan khomer itu nyaris Madinah itu kayak selokan-selokan dan sebagainya itu orang buang khomer. Alias langsung samina watona. Nah, kasus-kasus yang di pucuk-pucuk itu mungkin kurang cepat informasinya dan sebagainya sehingga ada kisah-kisah seperti itu. Ini biar kita ini walaupun ngaji tasawuf tapi jangan pernah sampai ngeremehkan syariat. Yang penting nang hati aja cinta. Mabuk tidak ada masalah. Dulu para sahabat mabuk. Waduh repot nek ngomong lebih aku. Jangan begitu ya. Ya. Itu poin pertama bahwa masalah khomer itu dulu proses. Kemudian yang nomor 2, dikatakan bahwa hati itu memang harus lebih dulu, tapi praktek berikutnya harus mengikuti. Shallallahu alaihi Muhammad. Maksudnya begini Bapak Ibu rahimakumullah. Orang yang menjalankan dosa karena kalah dengan hawa nafsu ini masih relatif bisa diampuni dibanding orang yang berdosa karena ada ingkar, kufur, kesombongan atau semacamnya. Mari udah saya kasih contoh ya. Ngopo Pak ora salat? Salat ora salat kiri-kiri bae. Lah tapi salate perintah Gusti Allah wis tahu. Lah itu Gusti Allah sing perintah lho. Gusti Allah sing perintah ya jar kita pen mesake. Wah, lah iki. Dengan orang yang sama-sama tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Jadi aku pengen banget sholat. Tapi piye yo anggar tangis tengah pitu. Ya tungake lah tungake. Nah, berarti sebenarnya di dalam hati orang yang nomor 2 ini ada iman. Hanya dia masih kalah dengan suasana kanan kiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini yang terakhir ini sangat mudah diampuni. Dan orang-orang yang terakhir ini yang tadi dikatakan tidak boleh dijustifikasi. Mohon paham ya. Cepat ya. Demikian pula dengan kasus khomer. Boleh jadi banyak kemungkinan mungkin informasi belum begitu valid sampai ke daerah-daerah, atau mungkin orang tersebut itu ada orang yang dia itu sudah sangat ingin meninggalkan khomer, tapi karena satu dan lain hal itu dia sangat sulit sehingga dirinya aslinya nang atiken nangis. Sehingga Gusti Allah, Rasulullah melarang untuk menghina, melaknat orang tersebut. Ana jeroning ati sapa sing ngerti begitu. Rasulullah sih dikasih tahu oleh Allah. Jelas ya?
Terus itu kok jawabannya panjang, wah itu tidak bisa pendek, nek pendek nanti multi tafsir. Saya rasa cukup. Ada yang lain silakan. Assalamualaikum atas waktunya Ustaz. Kami hanya mengkonfirmasi dan mohon dikoreksi Ustaz atas pemikiran kami yang fakir ini Ustaz. Tawadhu selalu kita mengartikannya dengan rendah diri, bersopan santun. Ketika kita mungkin mendapat arahan dari orang-orang tua kita, kata tawadhu ini akan selalu disertakan ketika kita mencapai suatu level tertentu. Misalnya ketika kita selesai sekolah, kamu sudah selesai sekolah, maka bertawadhulah kamu seperti padi yang selalu merunduk ketika dia berisi. Nah, artinya kaitannya dengan tawadhu, kita melihat atau sudah merasakan begitu besarnya kuasa Allah dan kita merasa kerdil. Artinya kapan yang pasnya kita memberikan arahan ataupun nasihat kepada anak kita untuk bertawadhu atau kepada diri kita sendiri? Apakah tawadhu itu kita harus mencapai suatu titik tertentu atau kira-kira seperti kelas yang kita isi? Kalau sudah kelasnya penuh, baru kamu bertawadhu. Ya kalau kosong, ya tidak bertawadhu. Mungkin koreksi kami. Yang kedua, cintanya para mahabbah, ketika kita memuji sampai kita lupa akan haknya. Mungkin ketika diinikan dengan kalam yang dulu dari kalam hikam ini, Ustaz pernah menjelaskan kepada kami, berdoalah dengan amalmu, bukan berdoa dengan kaul, dengan kata-katamu. Artinya apakah pemenuhan dengan memuji kepada Allah ini sehingga kita melupakan hak kita, tetapi ini juga bagian daripada doa-doa kita yang kita lantunkan kepada Allah, walaupun tidak dengan qaul tapi dengan amal. Berdoa dengan amal itu maksudnya beramal itu sudah berdoa gitu maksudnya. Artinya Ustaz dulu pernah bilang kan, ya. Berdoa jangan terlalu banyak, sedikit saja, tidak dengan qaul tapi dengan amal. Assalamualaikum. Yang pertama terkait tawadhu. Yang kita bahas di sini adalah tawadhu yang hakiki. Tentu kebalikan dari tawadhu hakiki adalah tawadhu yang majazi. Tawadhu yang sebenarnya kita masih akan terancam untuk tercabut dari tawadhu. Yakni ketika diri kita membandingkan dengan yang lain yang lebih tinggi, otomatis bisa tawadhu. Misalkan, kamu sudah lulus, kamu harus tawadhu. Di luar sana banyak orang yang lebih pintar, jangan sampai kamu merasa pintar. Itu betul itu. Memang kita ini disuruh melihat yang lebih tinggi biar kita ini tidak seberapa kan gitu toh. Tapi itu hitungannya masih majazi. Karena kalau nanti dikejar, iya sih, nek nggon bagian kuwi sih ketok emang aku kalah, tapi nggon bagian iki kan aku menang. Nah, itu takabur lagi gitu. Maka kalau yang kepingin pasti hakiki, kita ini pasti kalah dengan Allah. Bahkan setiap prestasi yang kita raih pun itu adalah pertolongan Allah. Kalau prestasi yang diraih adalah pertolongan Allah, lalu apa yang layak disombongkan? Sehingga ya monggo silahkan ada step-step tertentu. Di step-step pertama memang orang untuk menghasilkan tawadhu adalah dibandingkan dengan sesama makhluk yang lebih tinggi, Nah, sehingga akan muncul merasa rendah. Oke. Namun ini kalau terus-terusan seperti ini pasti ada mentoknya. Ada celah-celah untuk bisa kena takabur, betul ya? Misalkan di luar sana banyak yang lebih pintar, tapi nek bidang ini aku tok loh kan. Takabur juga. Oleh karena itu sesekali atau kalau memang sudah saatnya dinaikkan levelnya untuk tawadhunya hakiki. Perbandingannya adalah dengan Allah. Pasti kalah. Enggak ada manusia yang tidak kalah dengan Allah. Pasti kalah. Sehingga pasti kerdil.
pasti kecil. Dan ketika kita merasa kecil, merasa fakir di hadapan Allah, itu justru Allah yang ngangkat. Sallallahu alaihi wasallam. Oh ya, jelas ya. Baik, sekarang pertanyaan yang nomor 2, berdoalah dengan apa? Amal. Maksudnya kali aja saya dulu pas nerangkan adalah tentang hadis qudsi. Man syaghalahul Qur'an wa dzikri. Siapa orang yang disibukkan oleh Al-Qur'an, disibukkan oleh zikir, disibukkan oleh ibadah, an mas'alati, sampai tidak sempat mikir ke masalah dewi, sampai tidak sempat lungo lah yang paling gampang, sampai tidak sempat minta jatah sendiri, tidak sempat berdoa, maka kata Allah, a'taituhu afdhala ma utiyas sa'ilin, aku akan kasih orang yang sibuk menghamba kepadaku itu sesuatu yang lebih utama dibanding yang jelas-jelas mereka-mereka yang meminta. Ini ya, sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita tidak pernah berdoa. Silahkan berdoa dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka berdoa meminta. Sudah? Kalau berdoa kok orang meminta, wis pokoknya gula, nguyir terus. Ada yang lain silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertanyaan wabarakatuh. saya sederhana, Ustaz. Apa bedanya tawadhu dengan khudu? Lalu tawadhu itu kepada siapa dan khudu itu kepada siapa? Terima kasih. Insyaallah. Jazakumullah. Jadi khudu itu mustarak. Mustarak itu memiliki makna yang dekat dengan khusyuk. Nah, khusyuk. Ada yang menyebutkan kalau khusyuk itu adalah level hati, kalau khudu level jawari. Jadi orang yang khusyuk, dia karena hatinya khusyuk, otomatis kan tangan dan sebagainya juga anteng. Ada yang menyebutkan begitu. Namun saya lebih setuju ini identik sajalah, mustarok dengan khusyuk. Khusyuk itu kepada siapa? Ya jelas kepada Allah. Kepada Allah. Lalu kemudian makhluk bagaimana? Makhluk itu adalah dia melihat kita yang sedang kepada Allah. Kalau masalah makhluk, kita tidak perlu untuk mengarahkan dia bahwa kita khusyuk, mencari pengakuan pada makhluk bahwa kita ini khudu. Karena nanti jatuhnya khusyuk kita bukan kepada Allah tapi kepada makhluk kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kalau tawadhu ini, kalau khusyuk itu adalah dalam proses ibadah, kalau tawadhu ini terus menerus. Di dalam ibadah ya berarti kita harus mengagumi Allah, di luar ibadah ya masih terus dibawa terus lah, istilah gampang, tawadhu itu dibawa terus. Misalkan kata khudu sama kata khusyuk dimasukkan dalam dunia kerja dan prestasi, wis ora mlebu. Gitu betul. Tapi kalau tawadhu dalam dunia kerja dan dunia prestasi masih masuk enggak? Masih masuk. Itu perbedaan nomor 2. Ngoten, Mbah. Dan secara singkat lagi. Oh nggih, ngoten napa-napa, Mbah. Niki maghribi ra didangu. Dikatakan bahwa tawadhu itu rendah hati. Kemudian kalau khudu itu rendah diri atau minder. Minder kepada Allah, tapi kepada manusia tidak boleh minder. Kita tawadhu. Jadi tawadhu kepada Allah juga kepada sesama manusia, tetapi untuk yang rendah diri, minder itu hanya kepada Allah. Boleh. Kalau sampai mengikat dalam satu terjemahan itu nanti beda tempat, bisa beda-beda persepsi. Maka mending diistilahkan saja. Misalkan ya saya katakan tawadhu itu rendah hati, ngono bukan rendah hati, itu rendah diri. Ini ora ketemu mungkin. Enggak ketemu. Mending dikasih definisi saja. Kalau langsung mau kita ikat, ini dulu kita pernah belajar mantek. Mantek itu ada
nanti ada bab namanya hujjah. Bab apa? Hujjah. Ada hujjah atau bab istilah juga ada. Satu kata itu memiliki istilah banyak. Ada istilah lughah, ada istilah syar'i, ada istilah namanya masyhur. Ada istilah namanya ma'ruf. Nah, satu kata misalkan tadi tawadhu, secara lughah itu merendah, ngeten nggih. Terus kemudian secara istilahi tadi sudah kita bahas. Kemudian secara tadi itu masyhur itu tawadhu apa? Masyhur itu tawadhu ya pokoknya rendah hati. Nah, kata-kata masyhur ini kadang-kadang tidak masyhur di tempat yang lain. Orang rendah hati, rendah diri. Orang mboten ketemu, maka masuk ke istilahi mawon. Wonten nggih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, itu mantek. Karena nek sudah harus dipaksakan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain saja, kadang-kadang tidak nemu wakil katanya. Betul betul. Wong seprene mon dereng kepanggih niku kunduran truk bahasa Indonesia ini napa? Sudah jadi ketemu dereng? Belum kan, kunduran truk keserempet sampai ketabrak ngarep ya. Kunduran truk niku sing paling rada bening ngapes. Alias tidak nemu kata yang mewakili, maka harus pakai istilah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini saya lanjutkan, selesai tidak selesai kita nanti sambungkan di pekan yang mendatang. Ini babnya sudah agak berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Ya. Laula midanun nufus ma tahaqqaqa sayrus sairin. Andai tidak ada. Di sini nufus di sini artinya pokoknya masiwab dhahir. Boleh diartikan yang agak dekat adalah ruh. Ruh yang agak dekat. Apabila tidak ada perjalanan ruh, mata haqqaqa sayrus sairin, maka tidak pernah akan sampai orang yang berjalan menuju Allah. Misalnya ngeten maksudnya. Misalnya jenengan sholat tapi tanpa ada keterlibatan ruh, tidak ada keterlibatan hati, nggak ada perjalanan apa-apa itu. Nggak ada perjalanan apa-apa. Nek coro biyen guyonane para kiai sepuh ngeten adalah dulu kan yang mahal itu kuda ya, zaman masih bahasa Mas Ari gitu ya. Ini guyonan dulu para santri, ceritane kiai sepuh itu. Kuda itu mahal enggak? Mahal. Kalau jenengan pakai patlot terus kuda itu digambar atau pakai pulpen digambar, itu kira-kira harganya gambar kuda itu murah atau mahal? Murahnya. Sholat pun sama. Sholat kalau benar-benar sholat itu mahal. Tapi kalau sholat tidak, sebenarnya itu namanya gambar sholat. Kita ini sholat atau gambar sholat kayaknya? Gambar sholat. Gambar sholat. Ya regane tetep adoh nggih. Omah kali gambar omah mahal mana? Mahal rumah. Kalau gambar rumah harganya murah. Nah, andai kan tidak ada perjalanan ruhani, tidak ada perjalanan pengenalan hati kita kepada Allah, maka sampai kapan kita akan sampai kepada Allah? Bahasanya tidak ada perjalanan, maka tidak ada perjalanan. Bon cetong. Dari situlah sebenarnya sejak awal kita ngaji halaman pertama sampai halaman terakhir, jadi pembahasan nggak akan jauh-jauh dari itu.
Nek mau maca Quran, ini saya tidak mengatakan bahwa maca Quran itu jelek ya. Baca Quran itu kalau terus kemudian tidak ada keterlibatan jiwa, tidak ada keterlibatan hati, tidak ada mengambil manfaat dan sebagainya, itu ini bisa kalah sama murotal MP3. Betul loh. Itu bisa sekali duduk 70 juz loh. Betul enggak? Maka harus ada keterlibatan. Perjalanan rohani itu harus ada benar-benar keterlibatan. Lah bagaimana agar berjalan? Kita mau berjalan persiapan iku apalagi perjalanan roh ya kudune bener disiapke lah. Sallallahu alaihi wasallam. Lagian ketika kita mati kalau jasad kan ya dibelet. Roh kita yang nanti menghadap. Bagaimana orang yang sholatnya tidak pernah pakai roh? Yo gambar sholat mau. Jadi ngajine gampil nih, langsung paham nggih? Paham gampil sing angel lho. Maka dari itu selalulah memohon kepada Allah. Terutama orang-orang seperti saya ini tadi di mobil itu kadang-kadang ya Allah. Ngaji tambah rene tambah abot ya Allah. Muga-muga abote menjadi saya tambah ingat. Karena nek wis abot kita tidak mampu. Kalau tidak mampu ya bener la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pokoknya illa billahil azim. Karena gemes kecuali pertolongan Engkau ya. Ini dingakal ping piro wae, dibahas berapa kali, ribuan kali, terus kemudian kita praktekkan tanpa pertolongan Allah, ya nol lah jawabannya. Tidak bisa. Maka benar-benar pertolongan Allah. Nah itulah pentingnya ngaji gampang, praktek angel. Kersane memohon pertolongan kepada Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi kayaknya rumit tapi solusinya simpel loh. Ya Allah ya Allah. Faqad bayyana radhiyallahu an kaifiyatu mujahadatiha. Syekh bin Athaillah itu telah memberikan manual cara-cara untuk mujahadatun nafs menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamakal hilyah fi akhdhiha. Beliau Syekh bin Athaillah itu mengajari kita untuk manis ya, mengambil atau berjalan menujunya. Disebutkan di sini perjalanan itu sebenarnya sejak awal pembahasan itu sudah mulai ada pembahasan masalah perjalanan. Di sini hanya pembahasannya andai tidak ada perjalanan roh dalam diri kita, apalagi dalam ibadah-ibadah kita, ya kita tidak menuju kemana-mana. Apalagi orang haji Pak, orang umroh Pak, itu andai tidak ada perjalanan rohani, jan ngopo tuh, mubeng-mubeng, betul atau tidak? Mubeng-mubeng. Ya Allah, tawaf itu loh, itu ngubengi barang kotak itu andai tidak ada perjalanan rohani loh. Tapi karena ada perjalanan rohani, yakni seminim-minimnya persis kemarin saya bahas, tawaf itu falsafahnya adalah fokus zikir kepada Allah, maka tidak gampang terombang-ambing. Begitunya cap kita tidak fokus kepada Allah, kedorong sapa mau ndelok sing arep iki ketoke Turki nek iki ngoten lho. Ini kalau tidak ada perjalanan rohani kan drawasi, terutama sing masih muda-muda kayak saya. Jenengan sing pun aman lah insyaallah. Ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang, semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tamu wib ya. Iya.